Shalom adik-adik kami sekolah minggu. Tetap semangat ya, biarpun kita beribadah di rumah. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk memohon kehadiran Roh Kudus. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kayak kurang semangat tahu kak? Ya, sekali lagi nih Kakak Desi. Oke, 1, 2, 3. Laskar Kristus. Siap. Oke, udah pada Kak. semangat nih. Ya, Sebelum kita mulai ibadah kak, kita mau nanya dulu nih kak. ya. Minggu ini minggu keberapa sih kak? Minggu keempat Kakak Desi. Minggu keempat. Iya. Wah, bentar lagi awal bulan April dong. Ya, betul. Biasanya ada event apa sih kak kalau awal bulan Biasanya April kita ini? ada event Paskah nih Kak Desi. Sebelum Paskah kak? Sebelum Paskah, apa ya kira-kira Kak Desi? Jumat Agung, Oh, Kak Jumat Renta. Agung. Nah, iya. Nggak terasa juga ya Kakak Desi, kita Iya. sudah mau 1 tahun nih ibadah Udah. online di rumah. Iya udah mau 1 tahun terus kita nggak ketemu adik-adik sekolah minggu. Iya betul Kak. Nah sebelum kita mulai ibadah kita angkat lagu pujian apa nih kak? Ya, kita mau nyanyikan lagu Dalam Nama Yesus, Dalam Nama Yesus. Adik-adik tahu di rumah ya? Jangan lupa adik-adik siapin Alkitabnya sama persembahannya. Iya, Yuk Bang persembahannya. Jo. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ya, kita medley setinggi-tingginya lagi sambil bangkit berdiri. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ucapkanlah kembali doa yang Amang ucapkan. Tuhan, lawatlah kami anak-anak-Mu ini. Kami mau memuji nama-Mu dalam ibadah ini. Amin. Kita bernyanyi. Nah Kakak Desi, sekarang kita mau menyanyikan satu lagu nih. Ku masuki gerbangnya. Kakak Oke. Desi tahu nggak lagu itu? Kalau kakak sih tahu, cuman Iya. adik-adik di rumah pada tahu nggak nih lagunya? Ya, itu artinya kita harus bersuka cita ya Kak, kita mau memasuki Paskah, Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus. Oke. Bang Jo. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersyukur
bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang terambil dalam hukum Taurat ketiga dan artinya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu, dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Taurat. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Nah Kak Renta, abis ini kita mau ngapain ya Kak? Kita mau pengakuan dosa Kakak Desi. Pengakuan dosa. Tapi sebelumnya kita angkat lagu apa nih Kak? Seperti yang kau ingini. Seperti yang kau ingini. Iya, Lagunya tapi- agak slow berarti ya Iya. Kak ya. Tapi karena kita mau pengakuan dosa, nyanyinya adik-adik sambil bangkit berdiri nih. Oke. Ayo adik-adik semua kita bangkit berdiri. Oke. Ayo Bang Jo. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini.
seperti yang kau ingini. Sekali lagi adik-adik. Bukan dengan barang fana kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa-dosa kita. Ucapkanlah kembali doa ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Nah Kakak Desi, karena kita mau nyanyi satu lagu nih Kak, kira-kira lagu berikutnya ini apa nih Kak? Judulnya sih Bapakku Datang Padamu, Kak. Ya, adik-adik tahu kan lagunya? Ya udah, berarti kita nyanyi sama-sama ya. Ya. Yuk. Ayo Bang Jo. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sore dan malam hari, dah hentinya mengucap syukur atas kebaikan
Marilah kita bersama-sama membaca ayat bulanan kita, yaitu epistel untuk minggu pada hari ini yang terambil dari Roma 3 ayat 24. Kita bersama-sama mengucapkannya. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Sebelum kita memasuki pengakuan iman rasul ini Kak ya, kita mau ngangkat lagu pujian apa nih Kak? Karya terbesar. Karya terbesar. Ya. Kayaknya lagu ini sering dinyanyiin sih Kak ya. Ya, tapi karena kita mau memperingati kenaikan Tuhan Yesus, maka kita mengucap syukur ya Kak ya, karena Tuhan Yesus mau bangkit untuk apa Kak? Menebus dosa-dosa kita. Ya. Terutama pagi pas dia mati di kayu salib Kak. Ya. Nah, kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama dengan sepenuh hati adik-adik ya. Yuk Bang Jo. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita ulangi lagu ini dari awal. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku.
Yesus Engkau ku kagumi. Marilah kita mengaku iman percaya kita, ucapkanlah kembali pengakuan ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita 1A dan 1B. Nah, habis ini kita mau persembahan, Kak. Ya, persembahannya nih Kak, mulai dari awal bulan Maret itu sudah Pakai berbeda. tabungan ya? Ya, sudah pakai Celengan celengan. deh. Iya, Iya. pakai celengan. Adik-adik di rumah sudah ada celengannya kan ya. Bagi adik-adik yang belum punya celengan, boleh minta ke gereja. Atau ya. ke kakak kelas masing-masing, Ya, Kak. atau ke kakak guru sekolah minggunya ya. Iya. Nanti kalau sudah setiap ibadah dimasukin ke dalam celengan. Nanti celengannya Kak Desi diserahkan ke gereja pada bulan Desember. Berarti akhir tahun ya, Kak? Iya, akhir Oke. tahun. Disiapin ya adik-adik ya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau memberikan persembahan itu sambil bernyanyi nih. Nyanyinya lagu Tangakuna Met-Met. Lagu Batak berarti ya, Kak? Iya, berbahasa Batak nih. Iya. Yuk kita nyanyi adik-adik. Tangakuna met-met kulehon ma tu debata dain nangi dalojai sayurupa kunamai tangaki dihomai tangaki dihomai tangakuna met-met ulehon ma tu debata dain nangi nalojai sayurupa kunamai tangaki dihomai tangaki dihomai. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Pasti ada sukacita hari ini kan? Ada sukacita? Pasti ada sukacita. Karena walaupun saat ini kita masih beribadah di rumah, tetapi kita percaya sama Tuhan, kuasanya pasti memulihkan hidup kita, dan kita boleh nanti beribadah di bait-Nya yang kudus. Adik-adik sekolah minggu, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki Minggu Palmarum. Dan minggu yang akan datang kita telah memasuki Jumat Agung,
peringatan akan kematian Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 27 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Matius 27 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Mari kita sama-sama membaca, dibuka Alkitabnya di rumah, kita sama-sama membaca. Kemudian serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, secara khusus adik-adik sekolah minggu, pasti kita manusia, anak-anak Tuhan, kita selalu mendambakan sebuah mahkota. Tetapi bukan mahkota seperti yang dikenakan Tuhan Yesus. Sebuah mahkota yang dikenakan di kepala yang melambangkan kekuasaan, kemuliaan di dunia ini. Artinya ketika seorang raja dinobatkan, kepadanya dikenakan sebuah mahkota. Dia adalah seorang raja, pemimpin yang dihormati, dan dia boleh mendapatkan segala-galanya. Artinya setiap manusia di dunia ini pasti menghendaki hidupnya memperoleh kehidupan yang kita inginkan di dunia ini. Bukanlah kehidupan yang penuh dengan persoalan atau masalah. Dan tidak ada di antara kita anak-anak sekolah minggu jemaat Tuhan yang menghendaki kepadanya dikenakan mahkota duri, seperti yang dikenakan orang-orang Yahudi kepada Tuhan Yesus. Mahkota duri itu simbol penderitaan. Mahkota duri itu simbol kesakitan. Mahkota duri itu simbol siksaan. Sehingga manusia tidak ada satu orang pun yang menghendaki hidupnya berada dalam penderitaan. Tetapi Minggu Palmarum ini mengingatkan kita bagaimana orang-orang banyak di Yerusalem menyambut Yesus yang datang. Mereka meletakkan daun-daun palma di jalan, lalu mereka mengatakan, "Hosianna, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan." Mereka menyambut Yesus dengan mengatakan, "Hosianna, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan." Mereka menyambut Yesus dengan luar biasa. Menyambut Yesus sebagai seorang raja. Menyambut Yesus yang akan memakai mahkota kemuliaan. Tetapi sungguh sadis, orang-orang Yahudi, mereka justru mengenakan Yesus mahkota duri. Sungguh sadis penderitaan Yesus. Justru ketika Yesus dikatakan disambut dengan orang banyak sebagai seorang raja yang mengenakan mahkota kemuliaan, tetapi justru mereka menangkap Yesus, mereka menanggalkan jubahnya, mereka mengenakan mahkota duri. Bahkan mereka meludahi Yesus. Mereka juga memukul Yesus. Bahkan mereka membawa Yesus untuk disalibkan. Penderitaan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang benar, tetapi justru Yesus mau
menerima penderitaan tersebut. Yesus mau dikenakan mahkota duri karena dia tahu dia melakukan panggilan dari Bapa di surga. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tuhan, ini adalah sebuah permenungan bagi kita saat ini. Di saat kita mau merayakan, merenungkan, memperingati bagaimana Yesus menderita untuk kita saat ini, tentu ini menjadi sebuah momen yang tidak bisa kita lupakan. Bagaimana mungkin Yesus yang penuh dengan damai sejahtera, Yesus yang penuh dengan kasih sayang, Yesus yang penuh dengan sukacita, justru dia mau mengemban penderitaan, siksaan karena dosa-dosa yang kita perbuat. Seharusnya mahkota kemuliaanlah yang dikenakan kepada Yesus, tetapi orang-orang Yahudi memberinya mahkota duri. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan dengan kasih-Nya memberikan keselamatan sukacita kepada anak-anak Tuhan. Walaupun saat ini kita masih beribadah di rumah, tetapi Tuhan telah mempersiapkan mahkota kemuliaan melalui penderitaan Tuhan Yesus. Yesus menderita, Yesus mengalami siksaan, dan Yesus nanti akan disalibkan supaya kita yang berada di rumah, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, memperoleh mahkota kemuliaan nantinya. Itulah sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau saat ini kita merenungkan bagaimana kita membuat Yesus menderita karena dosa-dosa kita. Kita suka melawan orang tua, kita malas berdoa, kita tidak mau memuji Tuhan, kita suka berbohong. Tetapi mulai saat ini, sadarlah, janganlah kita anak-anak yang mau menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita menghargai, mari kita mensyukuri pengorbanan Tuhan di dalam Yesus Kristus dengan tidak melakukan kejahatan-kejahatan, dosa-dosa di hadapan Tuhan. Tetapi pada masa pandemik ini kita semakin banyak merenungkan bagaimana Tuhan menyertai kita walaupun saat ini sudah lebih 1 tahun. Sudah lebih 1 tahun kita menghadapi pandemik 19 ini, tetapi Tuhan masih memberikan penyertaannya. Tuhan masih memberkati kita. Amin. Kita harus meyakini Tuhan pasti memulihkan dunia ini. Amin. Dan kita akan boleh beribadah di bait-Nya yang kudus. Karena itu saudara-saudara jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, syukurilah pengorbanan Tuhan dengan hidup di dalam perubahan. Kalau saat ini Tuhan Yesus mengenakan mahkota duri, ingatlah, kalau kita mau merawat pengorbanan Tuhan, kalau kita mau merawat firman Tuhan, merawat persekutuan kita dengan Tuhan, yakinlah suatu saat kita akan mengenakan mahkota kemuliaan. Mahkota duri yang dikenakan Tuhan Yesus, itulah yang menghantar kita, menjadikan kita anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang akan mengenakan mahkota kemuliaan di dalam kerajaan surga. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan, anugerah, kasih karunia Tuhan. Kami telah merasakan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus untuk menanggung dosa-dosa kami. Seharusnya bagimulah Tuhan mahkota kemuliaan yang dikenakan oleh orang-orang banyak, tetapi mereka justru mengenakan mahkota duri, simbol penderitaan karena dosa-dosa kami. Seharusnya Tuhan Engkau tidak layak menerima penderitaan. Kamilah yang layak menerima hukuman, yang layak menderita karena dosa-dosa kami, karena kesalahan-kesalahan kami yang selalu melakukan yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami sebagai anak-anak Tuhan yang sering melawan orang tua, yang tidak patuh, mau berbohong. Tetapi penderitaan Tuhan Yesus, ketika Yesus disiksa mengenakan mahkota duri, kami Tuhan
datang sujud di hadapan-Mu, memohon ampun atas belas kasihan-Mu. Ampunilah kami Tuhan, semua anak-anak sekolah minggu HKBP Ancol Podomoro ini. Berkati semua orang tua jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini walaupun kami hanya beribadah di rumah, kasih Tuhan pasti nyata di dalam hidup kami, menyertai kami, memulihkan hidup kami, memulihkan bangsa ini dan dunia ini. Berkati semua jemaat Tuhan HKBP Ancol Podomoro, secara khusus anak-anak sekolah minggu, secara khusus guru-guru sekolah minggu, dan juga seksi sekolah minggu. Berkati mereka Tuhan atas pelayanan di dalam ibadah online ini. Berkati semua jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pendeta resort, pendeta fungsional, dan juga pengkhotbah liturgis, semua kami yang bertugas secara khusus kepada tim syuting. Berkati mereka Tuhan, harapan mereka, pekerjaan mereka. Tuhan sertai mereka, pelayanan kami senantiasa memuliakan Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah melalui minggu Palmarum ini senantiasa mengingatkan kami akan pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di atas semuanya Tuhan, hapuskanlah segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah Kakak Desi, ibadah kita sudah selesai nih. Iya, khotbahnya tadi bagus banget ya Kak ya. Ya, kira-kira tadi Kakak Desi simak nggak khotbahnya apa? Sedikit sih Kak. Oh, iya. Kalau Kak Renta? Ya, pokoknya adik-adik di rumah juga harus mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Iya. Ya Kak ya. Jadilah pelaku firman Tuhan. Tuhan. Nah, karena sudah selesai ibadah kita mau menyanyikan lagu nih Kak, lagu penutup. Lagunya apa ya Kak ya? Bagai Raja Wali. Ayo adik-adik kita nyanyi bersama-sama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai biru. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Ya anak-anak jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memperkenankan kami anak-anak ini menjadi warga kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan
marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Ucapkanlah kembali doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik sekolah minggu, jemaat Tuhan, kami dari Parhaladu HKBP Ancol Poromoro mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, ibadah kita sudah selesai. Nah, sekarang kita mau mengucapkan terima kasih untuk Amang Pendeta dan Amang Sintua yang sudah memimpin ibadah kita ya Kak ya. Ya, udah khotbah dan juga Maragenda. Ya. Yuk kita ucapin terima kasih sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Terima kasih Amang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Nah yang kedua Jangan nih. lupa nih Kak, Ya, yang kedua siapa nih? Sama Bang Jo, pemusik kita hari ini. 1, 2, 3. Terima kasih Bang Jo, Tuhan Yesus memberkati. Besok main musik lagi ya. Nah, Yang terakhir nih Kak. Yang terakhir yang nih. paling penting kayaknya. Ya, yang paling penting nih. Yang gak kelihatan sih Kak nih ya. Iya, mainnya di belakang layar. Ya, ini dia nih abang-abang tim syuting nih. Iya. Kita ucapin sama-sama ya. 1, 2, 3. Terima kasih Abang tim syuting. Tuhan Yesus memberkati. Besok syuting lagi ya. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik.